Hai, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Baik-baik kah? Sehat-sehat selalu ya. Aku doain yang baik-baik. Di sini ada 3 buah kartu yang dimana aku akan membahas untuk kisah cinta kamu dan juga untuk keuangan karir di bulan Oktober. Jadi ini akan detail kira-kira apa aja yang kamu harus tahu dan kamu harus waspadai. Aku akan kasih kamu waktu 10 detik. Di sini ada dadu 3, dadu Mars pile 2, dan ada Aquarius di pile 3. Kalian silakan pilih kira-kira dari 3 dadu ini yang mana menarik hati kalian. Gak boleh diganti-ganti. 10 detik dari sekarang. Oke, sudah 10 detik. Kalau misalnya masih kurang, kalian bisa pause video ini dan konsentrasi lagi. Kita masuk ke pembacaan. Hai, selamat datang untuk kamu yang memilih pile nomor 1, yaitu pile dengan angka 3 di sini. Kita taruh dulu ya. Nanti aku akan jelaskan terakhirnya. Kita akan ambil dulu. Kita buka kartu satu. Ada Queen of Swords, ada Five of Swords, Eight of Cups, Chariot, kemudian ada Queen of Cups, dan juga Ten of Swords. Terus bottom of decknya ada Seven of Wands. Di sini ada 6 Pentacles, 3 Cups, King of Pentacles, 7 of Cups. Oke. Lalu kita punya Trust, Let Your Friend Help You, Domination, dan Contribution. Ini aku taruh di sini aja dulu ya. Kita akan baca dulu. Untuk khusus ketiga ini terkait dengan komunikasi. Jadi kamu di bulan Oktober sedikit banyaknya akan mungkin ada masalah ya, masalah atau apapun itu yang terkait komunikasi. Jadi kamu harus jaga komunikasi dengan sesama ya, karena ini menyangkut internal dan eksternal kamu. Oke. Energi kamu di sini pada bulan Oktober adalah Seven of Wands. Seven of Wands itu artinya fokus ya. Di bulan Oktober ini kamu harus banyak namanya konsentrasi terhadap apa yang kamu kerjakan. Kenapa? Karena kamu harus berjuang sendiri. Tentunya orang-orang yang kamu andalkan di bulan Oktober sepertinya itu tidak terlalu banyak efeknya untuk membantu kamu. Jadi kamu di sini seperti kurang dukungan, kurang support. Jadi kamu harus persiapkan diri kamu dan mental kamu di bulan Oktober supaya kamu di sini bisa menerima untuk berbagai cobaan, ya, kendala atau apapun. Itu pesan terbaiknya. Nggak perlu takut. Kita lihat cinta kamu di sini. Ada Queen of Swords dan ada Five of Swords. Ingat, ini terkait dengan komunikasi, oke? Jadi di sini aku melihatnya ada kartu dominance ya. Jadi beberapa di antara kalian yang memilih pile ini terhadap pasangan ya, itu kayaknya akan sedang mengalami tensi yang tinggi. Kalian di sini akan lebih banyak namanya kayak salah paham, kemudian kalian ini akan lebih banyak argumentasi. Dikarenakan kenapa? Ego kalian itu di sini masing-masing sama-sama meninggi dari September ya. Misalnya kalau kalian ada yang kesel-kesel nih dari September ke Oktober itu masih dibawa. Bahkan beberapa di sini untuk hubungan pertemanan ataupun pacaran, aku bilang ya, teman deket kayak
Pokoknya orang yang dekat sama kamu di sini terkesan kayak menjauh sama kamu. Kamu di sini seperti kayak sempat agak hilang arah atau tujuan. Di sini aku melihat kartu Queen of Cups dan juga ada kartu Ten of Swords. Kamu di sini akan merasa seperti nggak adil. Akan ada sesuatu yang terbuka di sini, ya. Jadi kalau misalnya kamu pernah ngebohongin atau pacar kamu di sini pernah ngebohongin kamu atau siapapun yang ngebohongin kamu terkait dengan internal eksternal kamu, akan ada sesuatu yang terungkap, akan ada sesuatu yang terbuka, terang di sini. Jadi kamu mesti hati-hati. Jika punya little secret sebelum ketangkep, main cantik, gitu, ya. Tapi di sini persiapkan diri kamu kalau kamu memang orangnya jujur, kamu misalnya orangnya juga apa adanya, tulus. Di sini kamu yang akan mendapatkan namanya sesuatu shocking yang membuat kamu tuh seperti kayak ada sedih, menyesal. Kemudian kamu di sini lebih sensitif. Bahkan ada beberapa di sini yang mengalami pengkhianatan. Dan kamu taunya belakangan banget. Jadi persiapkan diri kamu di bulan Oktober ini untuk yang memilih file 1. Itu harus tegar dengan apapun yang terjadi. Mulai sekarang harus namanya merasakan legowo, ya. Jadi mulai dari September mungkin kamu udah punya banyak masalah. Oktober adalah puncak penyelesaian, aku bilang. Sebenarnya kartu ini aku bilang tidak jelek-jelek juga. Kenapa? Karena ini ada sifatnya warning. Bisa terjadi, bisa enggak. Oke. Dan di sini aku melihat banyak energi panas dan energi dari udara. Ya. Jadi di sini aku melihatnya banyak banget energi Aries, Sagittarius, Leo, kemudian ada Libra, Gemini, Cancer, Aquarius, kemudian di sini ada Scorpio, Pisces, ya, rata-rata itu. Di sini ada dominance dan ada contribution. Ini adalah sumber dari masalah kalian, ya. Mungkin pasangan kamu di sini ada yang terlalu mendominasi kamu, yang di sini itu kayak dituntut kurang mengkontribusikan, ya, kurang kontribusi, kurang ngebantu dia. Dan di sini pasangan kamu melakukan sesuatu yang mungkin di luar dari ekspektasi kamu, melakukan sesuatu yang membuat kamu mungkin sakit. Ya, karena dia merasa kayak di sini kamu tuh rebel, kamu tuh nggak ngebantuin dia dengan banyak. Itu. Kenapa kamu di sini energinya Seven of Swords itu, Seven of Wands. Seven of Wands di sini tuh kayak berjuang sendiri, berusaha untuk menunjukkan dan berusaha untuk kuat. Karena nggak ada yang mendukung kamu. Kamu lebih banyak kayak dipersalahkan sama pasangan kamu, atau bisa vice versa, ya. Aku melihatnya. Artinya ini banyak. Kenapa? Angka 3. Waspada dengan hubungan-hubungan yang bersifat triparty. Hubungan-hubungan triparty di sini, ya, karena ada angka 3. Akan ada sesuatu yang jelas dan terbuka. Ada yang sakit, mungkin juga ada yang ditinggalkan. Jadi harus waspada, harus hati-hati. Jadi kalau saran aku, ya, jika kamu memang di pihak triparty, mulai sekarang legawa. Kalau misalnya mulai ada kondisi-kondisi yang sebenarnya tidak baik buat kamu, dan pasangan kamu di sini, pasangan triparty kamu udah mulai aneh, si dia mulai aneh ke kamu, berarti tanda-tanda di bulan Oktober kalian harus legawa,
kasihkan dia space. Karena ada kecenderungan di sini akan ada sesuatu hal yang membuat kamu membuka mata dan kamu akan sedih. Aku kasih tahu ya. Jadi ya mudah-mudahan ini nggak kejadian sama kamu. Ini hanya warning. Tapi aku bacakan energi di sini ada yang seperti ini karena ini general reading, nggak bisa berlaku untuk semua. Di sini aku melihat kamu itu begitu percaya dengan pasangan kamu. Sampai gimana ya? Sampai aku bilang kamu tuh berjuang banget buat dia. Sementara pasangan kamu di sini mungkin lebih mendominasi hubungan kalian. Seperti dia di atas, kamu di bawah. Lalu sepertinya aku lihat bakal ada sedikit konflik. Aku nggak bilang ini konfliknya sedikit sih sebenarnya. Konfliknya lumayan. Yang membuat salah satu akhirnya kayak ya udahlah aku pergi aja. Dan di sini ada yang bertindak seperti kayak apa ya, bertindak ceroboh, tidak terlalu banyak dipikir, dan ada yang mengakibatkan sakit. Segala sesuatunya akan terbuka dengan jelas. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu bayangkan selama ini, yang kamu tanya-tanya kemana-mana, ini ada jawabannya di bulan Oktober. Jadi aku harap kamu kuat untuk yang memilih pile ini, karena semuanya terkait dengan hubungan ketiga atau dengan komunikasi ya, gitu. Internal eksternal, hubungan kamu dengan sesama, hubungan kamu dengan orang luar. Di sini kamu harus benar-benar mencari orang yang bisa kamu percaya untuk kamu curhatin. Jangan juga ember, terutama kalau di hubungan kantor. Jika terkait dengan dominance dengan contribution, di sini mungkin ya bos kamu itu meminta kamu untuk lebih banyak effort dalam hal pekerjaan, gitu. Kenapa? Karena di sini dia mau melihat adanya tujuan, dia mau kasih challenging ke kamu bahwa kamu tuh bisa, kamu tuh dipercaya. Dan bos kamu ini sebenarnya sudah banyak ekspektasi ke kamu. Ekspektasinya tuh apa? Ya kamu dikasih kerjaan yang di luar dari kebiasaan kamu. Gitu. Jadi kalau misalnya di sini ada King of Pentacles dan ada King of Cups, Seven of Cups, artinya dia di sini pengen kamu sukses untuk menghandle project ini, gitu ya. Kamu akan dikasih atau kamu diberikan tugas yang memang benar-benar nggak pernah kamu kerjain, dan kamu harus bisa melampaui itu, karena dia banyak ekspektasi sama kamu, gitu. Dia yakin kamu bisa, jadi persiapkan diri dari sekarang. Pilih rekan-rekan yang benar-benar bisa kamu percaya, rekan-rekan yang kiranya suportif sama kamu. Kalau dalam masalah karir, kalau dalam masalah keuangan, mungkin beberapa di antara kamu di sini ada yang mungkin yang hutang ya, masalah hutang itu akan mulai terbayar atau malah teman kamu di sini, yang teman kamu percaya, tiba-tiba kayak tiba-tiba tahu kamu misalnya lagi hoki, tiba-tiba dia mau minjem. Ini bisa vice versa. Jadi bisa kamu ada yang bisa membayar utang dan ada nanti yang minta kamu bantu. Gitu. Untuk percaya sama teman itu boleh, tapi hati-hati. Ya, hati-hati karena bisa aja di bulan besok ya, karena kamu di sini terkaitnya dengan hubungan, rumah ketiga mengenai hubungan dan komunikasi. Kamu di sini jangan terlalu geber-geber kekayaan deh, gitu. Jadi kamu
lebih baik kamu save, simpan untuk investasi masa depan ya. Walaupun ya mungkin kayak nggak mungkin, tapi apa salahnya kamu nabung? Karena di sini di bulan Oktober ada yang mungkin kejatuhan aji mumpung, tapi aji mumpungnya ini atau misalnya dapat uang atau tiba-tiba dia bayar utang, diincar sama orang lagi, paham kan? Nah itu jangan terlalu ketara ya. Di sini jangan terlalu ketara. Kalau aku lihat di sini so far, yang harus kamu lakukan adalah tetaplah tenang ya. Oktober ini tidak seberat itu, tapi mungkin kamu harus lebih banyak mempersiapkan diri karena mulutmu itu harimaumu. Banyak orang yang sirik sama kamu karena kamu di sini shining. Banyak tiba-tiba yang berulah, yang memancing emosi kamu. Kamu harus banyak-banyak meditasi, banyak-banyak menaikkan energi ke positif ya. Kalau misalnya kamu dirasa butuh waktu sendiri, silahkan ambil waktu susu kamu untuk bisa menjalani hari-hari di bulan Oktober, karena cobaan itu akan terus berjalan sepanjang Oktober, oke? Karena masih ada ke bawah dari September. Dan ini adalah pembacaan dari aku untuk kamu yang memilih pile 1 atau angka 3 ini. Oke? Semoga kalian selalu berbahagia. Jangan pernah sedih dengan hasilnya. Tapi ini adalah warning ya. Jangan dianggap jelek, tapi ini prediksi. See you when I see you. I love you. Bye-bye. Hai. Apa kabar untuk kamu yang memilih pile nomor 2? Kita akan buka apa sih yang terjadi di bulan Oktober mengenai cinta kamu dengan orang yang kamu sayang. Secara general aja, nggak usah terlalu dalam. Keuangan dan juga untuk karir kamu, serta apa yang perlu kamu waspadai di bulan Oktober. Oke? Kalau kalian suka sama konten ini, jangan lupa di like, share, subscribe ya. Ada di sini Mars. Mars itu bisa jadi emosi yang meluap-luap, emosi yang benar-benar terlalu semangat sampai kayak over semangat. Itu yang harus kamu waspadai dulu ya. Dan kita mulai buka kartu-kartunya di sini. Oke. Ada kartu Two of Cups. Ada kartu Three of Pentacles. Ada kartu Justice. Ada kartu Three of Wands, Eight of Pentacles, King of Swords, Eight of Swords. Oke, bottomnya di sini. Kemudian di sini ada Seven of Swords, Ten of Pentacles, Six of Cups, dan The Empress. Wow. Kartu yang bagus, ada harmoni, ada abandonment. Oke, aku paham. Di sini ada engagement, ada make the effort. Oh, ini oke. Kartu kamu di sini bagus banget. Kecuali perasaan kamu mungkin. Kamu di sini kalau aku lihat ya, ada bottom of deck-nya di sini ada Eight of Swords. Artinya kamu tuh merasa kayak terkucilkan. Kamu tidak bisa move on dari masa lalu. Kamu sayang sama orang ini, atau kamu tidak bisa melupakan kekesalan kamu mungkin dari masa lalu di bulan September ke Oktober. Di sini kamu ada sesuatu yang kayak stuck, dan di sini kamu kayak merasa diabaikan. Tapi sebenarnya ini semua dalam pikiran kamu kok. Kamu akan jadi lebih sensitif di sini. Karena kamu merasa kamu tuh udah sangat semangat. Kamu tuh udah seperti kayak orang yang ayo siap perang. Tapi kok ternyata medannya sepi-sepi aja. Gitu. Ini kamu yang over semangat, orang yang loyo. Oke, kita baca dari cinta kamu. Ada Two of Cups, ada Three of Pentacles, ada Justice, ada Three of Wands, Eight of Pentacles, dan King of Swords. Aku melihat di sini
ada satu ya, mungkin kamu yang masih single itu ketemu dengan tambatan hati. Aku bilang baru tambatan hati. Masalah prediksi kamu jadi atau enggak itu tergantung di lapangan ya. Di sini aku melihat akan ada pertemuan ya dari orang yang misalnya kamu itu udah suka sejak lama. Di sini dia mulai kayak mengakrabkan diri sama kamu. Dan aku melihat dia kayak mulai kayak datang ke kamu gitu. Mungkin bisa ketemu, bisa mulai chatting-chattingan. Kalau misalnya masih PPKM, aku tidak bisa bilang ini bisa ketemu ya. Orang yang kamu sayang, orang yang kamu fokuskan itu mulai berpikir bahwa selama ini jalan yang dia pilih dengan tidak mungkin dengan mengabaikan kamu mungkin sebelumnya itu salah. Dia baru melihat namanya value, dia baru melihat namanya nilai dari kamu. Ternyata yang aku pilih selama ini atau yang aku abaikan selama ini ternyata dia itu berharga banget buat aku. Dan belakangan kita nih cocok gitu loh. Aku selama ini kemana aja. Ada juga indikasi orang dari masa lalu kamu masih nempel sama kamu ya. Aku lihatnya. Di sini ada kartu Eight of Pentacles dan ada King of Swords. Energinya kalian berdua itu lebih seperti kayak partner. Jadi aku melihatnya kalian sama-sama mencapai sesuatu supaya kalian nanti pada akhirnya bisa memutuskan untuk bersama. Paham maksud aku kan? Bisa mencapai satu titik di mana kejelasan hubungan ini akan kelihatan. Akan ada keputusan penting di sini. Bisa jadi skenarionya adalah orang yang kamu incar sejak lama itu akan memberikan very welcome compliment, pujian, bahkan dia senang berhubungan sama kamu. Ada juga orang yang memang sudah lama, mungkin yang sudah ngeblokir kamu, yang sudah mulai kayak agak ngejauh sama kamu, dia baru menyadari bahwa kamu itu berharga. Ada value, ada sesuatu yang dia miss di sini, ada yang kangen. Dan di sini dia mau membuat keputusan ulang bahwa kamu tuh berharga, gitu, ya. Jadi untuk yang single, aku melihat di sini akan mulai ketemu dengan indikasi calon pacar, calon suami, kayak gitu. Kalau untuk yang udah tahu orangnya, kemungkinan akan ada kembali. Karena di sini nggak ada yang meninggalkan, aku lihatnya, malah mempertimbangkan satu hubungan kalian berdua, gitu. Walaupun kamu di sini kayak merasa kesepian, ya bisa indikasinya adalah aku tuh udah semangat, tapi kok kayaknya lawan aku nggak ada gitu ya di sini. Dalam pekerjaan juga pun kamu merasa kayak kok pada cuek sama aku, apa karena aku berprestasi, apa gimana? Semua itu cuma di pikiran kamu aja sih. Nggak ada yang nyuekin kamu, cuman mungkin kamu lagi semangatnya tuh lagi tinggi, semangatnya tuh lagi berapi-api. Aku pengen memperbaiki hidupku di bulan Oktober ini, kayak gitu. Semuanya berjalan dengan harmoni, mau dalam hubungan cinta maupun dalam hubungan karir. Nah, masalah karir di sini mungkin ada beberapa di sini kamu tuh harus lebih banyak taktik dan strategi untuk mendapatkan apa yang kamu mau. Aku lihatnya seperti itu. Di sini aku melihat kamu itu nyaman di tempat kamu sekarang. Mungkin kamu di sini ada yang mau keluar, tapi kamu pikir-pikir bahwa tempat kamu tuh udah kayak keluarga. Jadi ada yang urung untuk ada yang urung untuk pergi sebetulnya. Ada yang urung untuk pergi karena di sini ada yang diem-diem kayak pengen pergi, tapi ternyata di sini masih PW gitu loh ya. Jadi
Oktober adalah bukan bulan yang bagus untuk pindah kerjaan, aku bilang gitu, karena kita masih dalam lingkungan Libra. Libra itu dia lebih strict, lebih menguras emosi, jadi kamu harus sabar-sabar, jangan kemana-mana dulu kalau dalam pekerjaan, karena kamu di sini mungkin ada beberapa yang akan mendapatkan kenaikan gaji, atau di sini mengenai jabatan kayak gitu. Kamu lebih kayak dipercaya untuk mengerjakan sesuatu. Bos kamu woles-woles aja dan senang dengan kamu, jadi jangan kecewakan beliau kalau bisa seperti itu. Nah, di sini aku lihat kalau dari sisi pacaran ya, ada engagement, ada make an effort. Aku melihat untuk yang single di sini kemungkinan akan mendapat potensi tambatan hati. Untuk yang sudah CLBK kembali atau yang pendekatan di sini akan masuk ke jenjang yang serius. Berarti dia ada yang aku pengen jadi pacar kamu, atau yuk kita serius mulai sekarang. Ada komitmen dan di sini dibutuhkan effort kalian berdua. Dalam hal pekerjaan, kamu dipercaya untuk mungkin menandatangani satu kontrak. Ya, ada perbaruan kontrak di sini yang mungkin tadinya karyawan part-time, magang, bisa jadi karyawan tetap karena mereka melihat effort kamu gitu. Aku lihatnya orang yang memilih pile nomor 2, kamu itu sangat over semangat di bulannya Libra, di bulan-bulan yang sebenarnya protektif. Jadi kamu akan merasa kayak kamu ini terlalu overcharge gitu, kamu akan cepet capek. Jadi kamu harus hati-hati, stabilkan semangat kamu. Kalau mau seneng biasa aja. Mungkin kalau mau seneng lebih baik ya kamu berbagi sedekah, itu lebih baik daripada kamu foya-foya di sini. Karena aku lihat segala urusan apapun ya terkait dengan finansial di sini akan membawa perubahan besar. Yang tadinya kamu start rezekinya di bulan Oktober di sini, aku lihat rezekinya mulai terbuka. Ya, tapi di bulan Oktober ini dipergunakan waktu sebaik-baiknya. Kenapa? Karena mungkin Dewi Fortuna ada datang ke kamu. Dan di sini jangan pernah ya keharmonisan ini dikotori dengan kamu di lingkungan yang membuat kamu itu kayak toksik. Jadi kayak lingkungan toksik, lingkungan teman-teman yang tidak mensupport kamu, sebaiknya kamu mulai hindari dari sekarang gitu. Karena ada beberapa mungkin yang gak suka dengan keberhasilan atau kesuksesan kamu di sini di bulan Oktober, dan dia akan pakai cara menikam step from the back. Jadi step you, jadi akan menusuk kamu dari belakang. Ada gunanya di sini. Jangan terlalu overthinking juga, ya. Jangan terlalu overthinking. Jangan terlalu terbebani dengan masalah-masalah yang sebetulnya kamu bisa lampaui. Kamu semangatnya ada, tapi kadang-kadang suka nggak pede, gitu. Padahal orang melihat potensi kamu bagus, tapi kamunya yang kayak dalam pikiran kamu itu, aku nggak bisa. Justru di bulan Oktober ini adalah saatnya kamu shining. Kamu di sini lega hati kamu happy. Kamu di sini diberikan kesempatan sama semesta untuk berbuat lebih. Kamu di sini mendapatkan keputusan yang kamu mau. Ya, dari masalah cinta dan juga keuangan. Di sini akan ada satu kebahagiaan dari masalah finansial terutama. Jadi aku melihat kamu di Oktober mungkin ada yang kebagian rezeki nomplok di sini ya. Tiba-tiba mungkin kalau ada yang ngurus warisan atau apa, udah mulai kelihatan di sini untuk untuk
kemajuan progresnya, ya. Tapi waspada, di sini ada Seven of Swords, ada musuh dalam selimut, ada seseorang yang mencoba untuk mengendap-endap, ada yang nggak suka sama kebahagiaan kamu. Kalau kamu tahu orangnya siapa, jauhin, karena dia bisa melakukan pergerakannya itu smooth banget, seringan bulu ini, ya, dia akan diam-diam kasih racun ke kamu. Ya mungkin aku lihat dalam suasana perkantoran ya teman-teman, kesannya dia kayak support kamu tapi malah kayak tidak suka gitu. Ini mah kecil sebenarnya, kamu nggak perlu terlalu yang overthinking. Siapa ya teman gue kira-kira, step from the back, itu bang pasti banyak banget. Apalagi kalau dunia kantor, udah masalah uang, masalah kepercayaan bos, udahlah kayak gitu. Yang bisa aku bilang sama kamu adalah pertahankan semangat kamu, namun jangan overcharge, jangan terlalu capek ya. Mulai sekarang buka pikiran kamu positif, karena dengan positif kamu akan mendatangkan orang-orang yang sevibrasi sama kamu. Ini akan kalah, oke? Dan kisah cinta kamu di sini akan selalu baik-baik saja. Orang yang datang dari masa lalu akan menjalin satu pertemanan lagi sama kamu, membuka komunikasi, melihat betapa berharganya kamu. Orang yang masih single di sini akan mendapatkan gebetan, potensi gebetan, tapi belum jadian ya. Cuman dia melihat kamu di sini, oh ya kamu orangnya baik. Bisa jadi di sini, kalau beruntung, selama bulan Oktober di sini ada yang menyatakan cinta, ada yang makin lengket, ada yang makin sayang, gitu. Dan ketomblokan rezeki, jangan lupa kalau ketomblokan rezeki, bagi-bagi dengan orang yang tidak mampu, berbagi dengan sesama, dan jangan lupa personal reading di aku, oke? Sebagai bukti bahwa readinganku top chair. See you and I see you, jaga kesehatan. Kita masuk ke file selanjutnya. Bye bye. Hola, apa kabar kalian? Kita sampai juga di file nomor 3, yaitu Aquarius ya. Di sini zodiaknya Aquarius terkait dengan sosial, romansa, komunikasi, hubungan kamu dengan orang luar ya. Itu berarti harus lebih dijaga atau dipertahankan, oke? Kemudian di sini kita masuk ke kartunya ya. Ada kartu Four of Wands, ada kartu The Moon, Queen of Pentacles, Knight of Pentacles, ada kartu Knight of Swords, ada kartu King of Cups, ada kartu The Hermit. Baiklah. Di sini ada kartu Eight of Pentacles, Three of Wands, Ace of Pentacles, The Death. Jangan takut dulu dengan The Death, oke? Nanti aku jelaskan. Ada apa ini? Deterioration dan Serenity. Wow. Lebih ke arah self love ya, kalau aku lihat. Ini sih kehidupan normal aku lihatnya ya, tidak ada yang bahaya-bahaya ya. Mungkin di sini ada beberapa mungkin yang aku lihatnya kalau dari sisi cinta. Oke, ada kartu The Hermit. Seperti yang aku bilang tadi, untuk masalah sesuatu ya, apa kita masuk ke Libra di sini, jangan sering-sering keluyuran. Nggak bisa keluyuran sih, tapi dalam arti kamu di sini waktunya adalah untuk memperhatikan sekitar kamu, oke? Dengan cara kamu mungkin mengasah diri kamu, belajar lagi, lebih ke arah spiritual, lebih kayak apa ya, memasukkan energi positif ke kamu, mencari penerangan dari jiwa kamu untuk lebih memaknai perjalanan hidup kamu,
Oke. Jadi kamu di bulan Oktober ini lebih seperti kayak udah nggak saatnya main-main lagi deh, gitu ya. Dan kita lihat di sini ada kartu Four of Wands, the Moon, Queen of Pentacles, Knight of Pentacles, Knight of Swords, and King of Cups. Aku merasakan di sini ada yang sudah menjalin hubungan, namun hubungannya ini biasanya kurang terbuka. Aku lihatnya kayak kurang terbuka, kurang bisa jadi kayak ada komunikasi di antara kalian itu terhambat, kurang bersama juga. Aku lihatnya karena kalian di sini kayak banyak sibuk dengan yang hal-hal di luar hubungan inti kalian. Jadi kalian itu menyadari selama ini bahwa kalian memiliki waktu sendiri, kayak kurang komunikasi. Yang masing-masing asik sendiri dengan pekerjaan. Kemudian di sini berusaha untuk fokus ke hal yang duniawi, sehingga di sini kalian itu kayaknya kurang aware bahwa pasangan kalian di sini butuh perhatian. Gitu aku lihatnya. Yang dia mau di sini adalah kamu lebih memberikan perhatian sama dia. Karena hubungan ini sudah berjalan loh. Gitu. Buat kamu yang masih single, mungkin ya, kalau aku bisa baca dari prediksi ini, ada hal yang lebih penting daripada sekedar mengejar materi, aku bilang. Jadi kalau kamu misalnya punya masalah atau punya apapun di sini yang keterkaitan dengan kamu butuh sharing, ya, pergunakanlah internal circle atau external circle kamu yang benar-benar kamu percaya. Gitu, jangan kamu bawa sendiri bebannya. Jangan kamu di sini yang berusaha untuk menyenangkan orang lain, tapi ternyata kamu sendiri di sini yang udah kewalahan. Yang berakhir kamu banyak sedih. Kalau untuk yang berpasangan di sini, ya luangkanlah waktu. Luangkanlah waktu. Mungkin kalau yang sudah menikah, kamu hanya menyerahkan urusan rumah sama pasangan kamu gitu tanpa kamu ada effort di sana. Nah, pasangan kamu ini menginginkan adanya kebersamaan, karena di sini aku melihat ada yang merasa kesepian. Gitu. Ya. Jadi kamu harus lebih aware. Untuk yang milih pile nomor 3 di sini, The Hermit itu adalah sebuah perenungan. Jadi diharapkan di bulan Oktober ini jangan terlalu kamu effortnya keluar, tapi kamu harus effort ke dalam diri dan juga ke orang-orang yang kamu sayang. Ada juga di sini yang aku lihat hubungan ini itu jadi kayak hampa, ya. Yang sudah berjalan hubungannya jadi kayak hampa, karena di sini ya ada yang merasa kayak kurang diperhatikan karena salah satunya sibuk untuk berkicau di luar sana, sibuk bersosialisasi, sibuk pekerjaan, hilang-hilangan, ya kan? Dan di sini kamu dituntut untuk gimana caranya bisa nyenengin pasangan kamu. Untuk yang single, di sini misalnya kamu suka dengan seseorang, kalau bisa diungkapkan, tapi kamu harus yakin orang yang kamu pilih, orang yang kamu sayang, ya adalah orang yang benar-benar capable buat kamu. Karena ketika dia melihat kamu nih anaknya asik, kamu nih anaknya kayaknya baik, kamu anaknya kayaknya setia kawan gitu, ada yang di sini kamu kayak agak buta, agak blind, ya. Jadi sebelum melakukan keputusan harus waspada adanya tanda bahaya, red light. Di sini akan ada tanda-tanda yang kamu nggak boleh buat keputusan, apalagi dalam masalah cinta di sini terlalu terburu-buru, ya. Mentang-mentang kamu udah deket sama dia, kamu sayang sama dia,
Kamu harus cari tahu dulu sisi-sisi lebih dalam lagi dari orang ini. Ya, kamu tuh menarik. Kamu gak hanya menarik perhatian dia orang doang, tapi kamu menarik perhatian orang lain. Kamu harus sadari itu. Untuk yang udah berumah tangga di sini, atau yang sudah punya pacar, atau dalam hubungan triparty, soulmate dan lain-lain, intinya tunjukin kalau kamu care dengan orang yang kamu sayang. Kalau kamu tahu ada yang gak beres, segera diberesin gitu. Dan untuk kamu yang terlibat hubungan triparty di sini, harus waspada juga sama dengan yang single tadi. Apakah orang yang kamu sayang, orang yang kamu cinta, ini pantas mendapatkan perhatian kamu? Kamu ini menarik loh, cantik, ganteng. Ya, kalau kamu nggak dibilang ganteng di orang lain, mungkin di keluarga kamu paling ganteng dan kamu paling menarik. Nggak usah takut. Semua orang ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi jangan merasa kita harus stuck dengan satu orang kalau dianya juga kita udah tahu nih bahaya, tapi kamu jalanin. What for? Buat apa? Hanya karena ingin menjaga satu hubungan supaya dia nggak kabur? Jangan. Harus ada namanya komunikasi. Komunikasi itu dua arah. Kadang komunikasi aja tanpa kita tahu itu bisa menyesatkan. Sama kayak kamu percaya sama sales. Kalau kamu terlalu percaya sama sales, terbuai, kecewa kemudian, sama. Komunikasi itu bisa mematikan. Jadi kita harus tahu dengan siapa kita berbicara, dengan siapa kita mengungkapkan perasaan. Oke? Kita masuk ke dalam karir dan keuangan. Aku melihat di sini, ya, ada kartu Eight of Pentacles, kemudian ada kartu Three of Wands, ada kartu Ace of Pentacles, dan di sini ada kartu Death atau Rebirth. Kamu di sini dibutuhkan kerja keras memang. Jadi kamu harus lebih banyak effort lagi. Akan ada peluang yang mungkin kamu harus waspada juga. Kalau kamu salah di sini, maka kamu akan gagal. Kamu akan dapat warning mungkin dari atasan kamu. Ya, kamu gagal nih, kamu terlalu tidak tenang, kamu terlalu ambisi, terlalu kurang rileks. Jadinya dibutuhkan tuh adalah ketenangan, ya, dalam mengambil setiap langkah. Kamu sudah punya strategi di awal, sehingga apa yang kamu mau tuh dapat, gitu loh. Dan jangan pernah kamu bersedih kalau seandainya usaha yang sudah kamu lakukan ternyata di sini hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Tandanya apa? Tandanya ya memang mungkin pekerjaan ini tidak cocok untuk kamu. Ya, pekerjaan ini gak cocok sama kamu, dan mungkin bos kamu atau siapapun itu tidak melihat potensi kamu. Kamu di sini boleh kok untuk mencoba hal lain, mulai dengan bisnis. Karena kalau kamu tidak tenang, akan ada satu kemerosotan, ya. Ada satu kemerosotan dari pencapaian kamu, dan di sini ada death. Artinya, kamu nggak perlu mengejar sesuatu yang sebetulnya bukan passion kamu juga sih. Ya, mau kamu lakukan, kalau memang itu bukan passion kamu, atau kamu tidak srek, jangan pernah memaksakan itu. Karena hasilnya akan sia-sia. Mendingan kamu mengerjakan sesuatu yang benar-benar kamu suka, yang menilai potensi kamu dengan baik, kamu mulai starting baru. Aku persilakan di sini kalau kamu yang di pile 3, kira-kira mau buka bisnis baru atau mau kerja di tempat baru, aku persilakan. Gitu. Karena semakin lama kamu stay di sini, mohon maaf hasilnya nggak ada, stuck aja.
Tapi perhatikan ketika mau pindah tempat kerja, ya, attention itu dalam segala hal, nggak cuma dari lingkungannya, gimana kamu nanti bisa diberikan sesuatu yang baru, kamu bisa apa enggak gitu, oke? Jadi aku berpikir di sini kamu harus lebih banyak hati-hati, lebih banyak aware, dan lebih banyak namanya saling taking care, terutama buat diri kamu sendiri. Ada kartu The Hermit, di sini ada kartu perenungan, dimana kamu harus lebih dewasa daripada bulan kemarin. Oke? Buat teman-temanku, ya di sini terima kasih sudah mengikuti readingan aku dari PL 1 sampai dengan PL 3. Semoga kalian suka. Kalau kalian suka, komen dong di bawah kira-kira mau tema apa lagi yang pick up pile. Tapi besok aku akan membuat general reading. Mungkin kita kembali pick up pile itu hari Senin. Oke, see you when I see you. I love you. Bye bye.